kronologi. Buat teman-teman mungkin ada yang nggak tahu kronologi awal seperti apa sebetulnya. Karena banyaknya berita akhirnya buat simpang siur. Ya, betul ya teman-teman semua ya. Jadi kronologi pertama hari Sabtu jam 15.45 anggota kami dari Roda 2 mendapatkan kabar bahwa adanya pemukulan terhadap ojol Roda 2 yang bernama Bapak Hasno dengan sigap Hasto. Dengan korban Bapak Hasto dengan sigap rekan-rekan kami Roda 2 berangkat ke TKP untuk cek kondisi beliau. Satu, kita mengecek ya, bukan melakukan tindakan lain. Kita ngecek kondisi beliau Bapak Hasto. Setelah itu kami mendapatkan video dengan para tersangka pemukulan yang berjumlah 3 orang. 2 diantaranya memakai jaket hitam dan 1 diantaranya pakai jaket hijau bertuliskan Villa. Sesampainya anggota kami di sana, kami segera meminta rekaman CCTV ke pom bensin untuk melihat kejadian sebenarnya. Tapi hingga saat ini dari pom bensin belum memberikan bukti CCTV ke kami. Yang kedua, jam 16.15, rekan kami korban pemukulan Bapak Hasto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan visum. Lalu jam 17 menit, rekan kami mengetahui bahwa tersangka pemukulan ada di daerah Telogosari, tepatnya di Naknan. Kebetulan beliau berprofesi sebagai tukang parkir. Setelah diselidiki, ternyata daerah di situ siang sebelum kejadian memang ada sedikit gesekan dengan teman-teman kami Roda 2, tapi bisa diredam. Jam 18.18, rekan kami masih memastikan bahwa benar tersangka tersebut ada di sana yang menggunakan baju hitam atau jaket hitam. 19.30 barulah tertangkap salah satu pelaku tersangka, sedangkan yang 2 kabur. Sudah jelas ya teman-teman yang media ya, untuk kronologinya seperti itu teman-teman. Yang lain sudah jelas ya. Jadi proses terjadinya itu adalah mulai dari jam 15.45 sampai dengan 19.30. Selanjutnya saya juga ingin mengklarifikasi kronologi terjadinya pengeroyokan atau pembacokan. Yang kemarin-kemarin beritanya selalu menyalahkan kami Roda 2, ojol yang melakukan pengeroyokan, ojol yang melakukan terkena pembacokan. Rekan kami awalnya sudah berusaha untuk mengajak kooperatif terhadap korban tersangka yang saat ini meninggal, diajak ke polsek terkait pemukulan di pom bensin kepada korban Bapak Hasto. Hanya saja pelaku tidak memberikan tanggapan positif, malah mengeluarkan sajam dan secara membabi buta mengejar rekan kami bernama Budi Sarwo. Oleh karena itu, Budi Sarwo melakukan perlawanan pembelaan diri dengan menangkis sajam yang berusaha dihujamkan tersebut dengan tangan kanan, sehingga melukai tangan beliau dan mulut beliau. Secara refleks tangan kiri Bapak Budi melakukan perlawanan dengan memukul helm, lalu terjatuh tersungkur dan kaki kanan berusaha menendang pelaku korban. Setelah itu barulah terjadi pengeroyokan. Jadi pengeroyokan itu terjadi secara spontanitas, benar ya teman-teman ya? Bukan kami, bukan teman-teman ojol, bukan teman-teman Roda 2 dan bukan teman-teman Roda 4 yang melakukan pengeroyokan itu. Pengeroyokan massa ini tidak dilakukan secara hanya dengan ojol saja, tapi ada masyarakat yang melintas juga. Ya, ada masyarakat yang melintas juga yang melakukan pengeroyokan itu. Jadi bukan serta-merta hanya rekan kami Roda 2. Bukan serta-merta hanya rekan kami Roda 4 yang melakukan pengeroyokan itu. Jam 19.30, pelaku tersangka kondisi di Telogosari masih hidup. Ya, jadi kalau ada berita mati di tempat, salah. Ya, itu hoax. Ya, posisi pelaku korban tersangka itu masih hidup. Dari TKP kita bawa memang dalam keadaan sedikit mungkin dalam keadaan sekarat, kita bawa ke Polsek Pedurungan. Baru setelah itu dari Polsek Pedurungan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan korban tersangka ini meninggal pada saat di rumah sakit.
bukan di polsek, bukan di TKP. Kesimpulannya, berita di salah satu media yang menerangkan kejadian pengeroyokan balasan itu tidak benar. Justru kami dari ojol sudah berusaha kooperatif terhadap korban tersangka pengeroyokan pom bensin dengan korban Bapak Hasto. Tapi dari korban tersangka justru melakukan perlawanan dan mengeluarkan sajam, sehingga rekan kami melakukan perlawanan pembelaan, bukan pengeroyokan. Benar ya teman-teman ya? Adanya pengeroyokan itu adalah spontanitas, bukan unsur kesengajaan atau balas dendam seperti berita yang beredar saat ini. Kejadian di Telogosari ini adalah satu kesatuan. Sekali lagi, kejadian di Telogosari adalah satu kesatuan dari yang terjadi di pom bensin. Jadi saya tegaskan ke teman-teman media, tolong beritakan berita yang sebenar-benarnya. Kalau tidak tahu, carilah narasumber yang benar. Jangan menyimpulkan sendiri, jangan mengambil dari sosmed. Kejadian di Telogosari adalah kejadian asas sebab akibat dari kejadian di pom bensin dan korban Bapak Hasto. Tetapi berita yang beredar saat ini memisahkan dua kejadian sehingga menyebabkan berita dengan dua kejadian terpisah. Begitu statement konferensi pers malam ini, semoga bisa diterima teman-teman media. Saya akan menyerahkan press release ini, monggo boleh dibawa dan boleh diklarifikasi. Mungkin ada pertanyaan. Untuk restorasi justice sudah kami usahakan, sedang kami upayakan mulai dari kemarin hingga hari ini. Kebetulan kami dari teman-teman Roda 2, kami juga sudah menyediakan lawyer juga. Bahkan teman-teman kami Roda 2 dari Surabaya pun juga akan menyediakan satu lawyer yang akan turun ke Semarang untuk masalah ini. Jadi kalau di luar sana mengira driver online tidak punya power, salah. Ya, kami driver online ini ada ibarat, tadi saya baru dengar dari teman-teman saya, driver online ini seperti lebah. Jangan disenggol. Tapi kalau disenggol pada saat kami jadi satu semua seperti ini, habis kalian. Ya. Terus kalau ada statement bahwasanya dari aplikator melakukan pendampingan, tidak ada pendampingan dari aplikator. Kami jalan sendiri, murni dari kita sendiri, dari driver untuk driver. Begitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Soal upaya bertemu dengan keluarga. Kemarin kita sudah mau melakukan upaya bertemu dengan keluarga, tapi karena keluarga masih dalam keadaan duka, kami masih menunggu 2-3 hari lagi baru kita ketemu. Kebetulan juga, puji Tuhan, alhamdulillah, malam ini saya baru tahu alamat detil beserta nomor telepon orang tua korban tersangka. Insya Allah dalam waktu mungkin besok atau lusa saya akan ketemu sama keluarganya. Saya akan ketemu langsung sama orang tua korban tersangka. Gitu. Mbak, yang 3 tertangkap itu yang driver online itu kepala keluarga semua ya? Maksudnya ya. Mencari nafkah gitu? Ya, kita semua pencari nafkah semua. Dan malam ini dengan kejadian 3 teman kami yang ada yang ditahan itu, kami semua driver online secara tergerak dari diri kita sendiri, kita melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana itu sudah kami lakukan start mulai hari ini. Dan itu tidak hanya berlaku di Semarang atau Jawa Tengah. Penggalangan dana kita lakukan secara Nusantara. Tujuan penggalangan dana itu kita tujukan untuk 3 teman kami yang ada di dalam penjara. Plus 1 yang kita siapkan untuk korban tersangka. Manakala terjadi restorasi tadi itu. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita melakukan perdamaian biar sama-sama enak gitu loh. Monggo, ada lagi? Berapa dana yang sudah dikumpul sementara? Kemudian kondisi terakhir bapak-bapak yang dipukuli itu bagaimana kondisi terakhirnya? Apakah sudah pulang dari rumahnya? Dana yang terkumpul malam ini total semuanya ada kurang lebih 3 juta. Dan itu akan terus bertambah. 4 juta. Total 4 juta dan akan terus bertambah. 4 lebih. Itu untuk kondisi teman-teman kami yang ada di dalam penjara, alhamdulillah tadi sudah dicek sama teman-teman, kondisinya sehat. Saya terima kasih sekali dengan pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan sedetil mungkin, tapi tolong saya garis besarkan, jangan dipisahkan antara Telogosari dan yang di pom bensin. Karena itu satu kesatuan. Pada saat itu dipisah, 3 teman kami hukumannya sangat berat.
Karena tidak ada sebab akibatnya. Padahal itu ada sebab akibatnya dan itu berkesinambungan semuanya. Kalau kondisi Pak Hasto sekarang gimana, Mbak? Lagi Pak Hasto, korban pertama yang di pom bensin sedang pemulihan. Memang masih sedikit lebam sangat di sebelah kirinya ya. Tapi beliau sedang pemulihan dan beliau saat ini statusnya lagi istirahat di rumah dan jadi saksi. Itu. Harapannya ke aplikator mungkin Mbak itu gimana? Harapannya ke aplikator, kami nggak terlalu berharap Mbak. Terus terang, saya Juminten boleh dilihat muka saya, kami tidak berharap apa-apa dengan aplikator. Bullshit aplikator itu. Mereka hanya minta komisi, mereka hanya minta apa, tapi tidak ada pendampingan sama sekali. Tidak ada kepeduliannya. Pendampingan yang mereka maksud hanya datang, do nothing, itu bukan pendampingan. Semua orang juga bisa datang semua, tanpa melakukan apa-apa. Tapi bukan itu yang kita maksud pendampingan. Pendampingan kita sudah melakukan, sudah minta dari awal pertama kali kejadian kita minta dari salah satu aplikator untuk merapat. Tapi dia bilang tidak bisa, dianggap clear karena sudah diserahkan dengan pihak kepolisian. Itu bukan pendampingan namanya. Seperti itu Mbak. Itu? Oke, terima kasih semuanya teman-teman wartawan. Kenapa? Saya Astrid Jovanka, Humas Asosiasi Driver Online ADO DPD Jawa Tengah. Berarti pasal 179 sangat sama pelaku. Menurut teman-teman ini sangat berat karena terpisah gitu ya, Mbak? Iya, karena pasal 170 ini terjadi tidak ada kesinambungan dari Logosari dan yang pemilik. Oh, jelas tuh. Ladies sepi yo. Iyalah. Lu kudu udah secara langsung tuh ya. Sige, sama. Yo.